Halo semuanya, sebelum kita masuk pada cara pembuatan dan cara penggunaan klinometer, kita harus tahu apa itu trigonometri. Trigonometri adalah cara untuk memahami hubungan antar sudut dan panjang sisi dalam segitiga siku-siku. Bayangkan, kamu berdiri di depan sebuah pohon dan ingin tahu tingginya. Kamu bisa menggunakan rumus trigonometri untuk menghitungnya. Dalam segitiga siku-siku, ada 3 sisi penting. Yang pertama sisi depan, sisi yang ada di depan sudut yang kita ukur. Kemudian sisi samping, sisi yang berada di samping sudut. Dan terakhir, hipotenusa atau sisi miring, sisi terpanjang yang berlawanan dengan sudut 90 derajat. Di sini saya akan membuat sedikit perumpamaan. Jadi kita bisa membayangkan, jika kamu berdiri dan melihat ke atas pohon, itu seperti sinus. Jika kamu melihat ke samping, itu seperti kosinus. Dan jika kamu membandingkan tinggi dan jarak, itu seperti tangen. Contoh nyatanya, kita mengukur tinggi gedung tanpa harus naik ke atasnya. Kemudian, menentukan jarak kapal laut menggunakan sudut pandang dari mercusuar. Menentukan sudut kemiringan jalan agar kendaraan bisa melaju dengan aman. Jadi trigonometri ini membantu kita menghitung panjang atau sudut tanpa harus mengukur langsung. Sangat mudah bukan? Dalam penerapan trigonometri, kita membutuhkan alat untuk mengukur sudutan bernama klinometer. Klinometer adalah alat sederhana untuk mengukur sudut evaluasi antara garis datar dan sebuah garis yang menghubungkan sebuah titik pada garis datar tersebut dengan titik puncak sebuah objek. Jadi begini sistemnya, ketika kita berdiri di depan objek dan melihat puncak dari objek tersebut, maka itu akan membuat suatu garis miring dari mata kita ke puncak objek, sehingga membentuk suatu sudut dari garis miring dan jarak antara kita dengan objek, sehingga membentuk dasar trigonometri yaitu segitiga siku-siku. Dan untuk mengukur tinggi objek tersebut, kita hanya perlu menambahkan panjang Y yang didapat dari rumus tan dengan tinggi badan kita. Tutorial membuat klinometer. Siapkan alat dan bahan. Potong tali benang dengan ukuran yang pas. Ikatkan di ujung tali benang sebuah pemberat yaitu penghapus. Bentangkan benang di tengah-tengah busur tepat di garis 0 derajat pada dasar busur. Tempel benang pada busur menggunakan double tip. Potong sisi pipet menggunakan cutter ataupun gunting secara tegak, lurus sehingga tercipta belahan dari pipet. Sambungkan pipet ke busur, direkatkan dia dengan double tip yang sudah dipasang tadi, dengan tujuan untuk membuat teropong mata pengamat ke puncak ketinggian benda yang akan diteliti. Dan klinometer sudah siap untuk digunakan. My life, right. Lately I've been living on a highlight. I've been so high cause this my lifestyle. One thing I'ma tell you about my life, God send a light and it shine down. I've been running out of reason not to pray. I've been trying to find a time to meditate. I've been trying to tell myself that I'm okay. I think I'm finally on the way. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menggunakan klinometer. Langkah pertama adalah menentukan titik pengukuran. Hal pertama yang dilakukan, berdirilah di titik yang datar dan pastikan Anda tahu jarak ke objek yang ingin diukur. Dan yang kedua, pastikan juga Anda tahu tinggi mata Anda dari tanah, misalnya 1,5 meter jika diukur dari mata. Dan langkah yang kedua adalah mengukur sudut elevasi. Hal pertama yang dilakukan adalah arahkan klinometer ke puncak objek melalui alat bidik. Setelah itu, benang dengan pemberat akan terlihat jatuh ke bawah dan menunjukkan sudut kemiringan pada busur derajat. Dan yang
berakhir setelah sudut yang ditunjukkan oleh benang. Sekarang kita akan mencari tinggi tiang basket ini menggunakan rumus trigonometri. Yang pertama, mengukur jarak dari objek ke kita. Misalkan saya kasih tanda garis Y. Lalu yang kedua, mengetahui besar sudut dari sudut pandang pengguna kilometer yang melihat ke puncak objek. Di sini kami mendapatkan besar sudut yaitu 60 derajat atau tan 60 derajat. Nah, dari kedua garis yang kita ciptakan dapat terbentuk sebuah segitiga siku-siku sebagai acuan rumus trigonometri kita. Karena kita ingin mengukur tinggi basket, maka kita harus mencari tahu panjang garis X. Diketahui jarak antara objek dengan pengamat atau garis Y sepanjang 3,3 meter. Karena di sini kita mencari garis X atau sisi depan dan mengetahui panjang garis Y atau sisi samping, maka kita dapat menggunakan rumus perbandingan sisi depan per sisi samping, yaitu rumus tan. Tan sama dengan X per Y. Di sini kita tinggal memasukkan angka-angka yang ada. Tan 60 derajat sama dengan X per 3,3 meter, dengan tan adalah akar 3. Maka kita bisa menyederhanakannya, X sama dengan 3,3 meter dikali akar 3, X sama dengan 5,7 meter. Nah, X sudah kita ketahui, tetapi garis X bukanlah keseluruhan tinggi dari objek tersebut, melainkan merupakan ketinggian objek dimulai dari mata pengamat. Nah, untuk mencari tinggi objek sebenarnya, kita perlu menambahkan tinggi pengamatnya juga. Di sini, tinggi pengamat saya adalah 1,63 meter, sehingga tinggi objek yang kami ukur adalah 5,7 meter ditambah 1,63 meter, sama dengan 7,33 meter. Berarti, ring basket yang kami ukur memiliki ketinggian 7,33 meter. Dari video ini, kita dapat mengetahui bahwa untuk mengukur ketinggian objek, kita tidak perlu untuk mengukurnya langsung dari atas. Karena kita dapat mengetahuinya menggunakan rumus trigonometri. Mudah sekali, bukan? Oke, dan itulah video trigonometri dari kami. Mudah-mudahan video ini dapat dimengerti oleh kawan-kawan semua. Terima kasih telah menonton video kami dari awal sampai akhir. Kami kelompok 2 selesai di sini. Dadah!